Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik. Oke, kembali lagi ke channel Cara-Caraku, channel yang akan membahas tentang cara-cara di kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini saya akan sharing tentang perbedaan menabung di bank dengan menabung di reksadana. Nah, mungkin teman-teman semua udah nggak asing berbahasa yang kita dapat zaman dahulu kala, waktu kita sekolah sampai mungkin saat ini pun orang tua kita masih memberi tentang istilah-istilah menabung. Gitu kan. Kalau dulu yang paling sangat mengena dan tertanam di diri saya adalah hemat pangkal kaya. Dan intinya kita harus bisa menabung. Konteks menabung ini sudah nggak relevan untuk saat ini. Yang setuju komen di bawah. Karena zaman sekarang pada saat kita menabung, menaruh uang kita ke tabungan, itu bukannya uang kita menambah, malah uang kita akan berkurang. Kenapa berkurang? Simak video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe biar lebih semangat lagi ya, untuk membuat video-video berikutnya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan mencoba mengcompare atau menjelaskan apa sih yang menarik jika kita menabung di bank dengan menabung di reksadana. Di sini saya akan sedikit mengulas secara singkat saja perbedaan antara menabung di bank dan menabung di reksadana. Nah, pertama, mungkin teman-teman udah paham bahwasanya yang namanya bank itu menampung uang dari nasabah atau dari kita-kita semua, uang disetor ke bank, kemudian bank mengelola uang kita, salah satunya adalah dengan produk kredit atau pinjaman. Jadi uang kita ditaruh di bank, bank mengelola, muncul produk pinjaman. Artinya uang kita dipinjam-pinjamkan ke nasabah-nasabah. Nah, keuntungan dari kita naruh uang di bank, yang jelas satu adalah kita akan mendapatkan bunga bank. Nah, bunga bank sendiri itu, kalau di tabel ini saya mengambil contoh dari Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri sendiri pada saat kita menabung uang kurang dari 1 juta itu tidak akan mendapatkan bunga. Kemudian pada saat kita menempatkan uang kita antara 1 juta sampai 50 juta itu baru mendapatkan bunga 0,1% dan seterusnya sampai lebih dari 1 miliar atau kita mendapat bunga di 0,8%. Nah, suku bunga ini adalah hitungannya per bulan. Kemudian mungkin teman-teman nggak menyadari bahwasanya pada saat kita menempatkan uang di bank atau menabung di bank itu setiap bulannya itu akan ada yang namanya biaya. Biaya adminnya itu berapa sih? Kita ambil contoh di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri sendiri itu menetapkan biaya admin itu sebesar 12.500. 12.500 ini akan otomatis mengambil dari saldo kita yang akan dipotong di setiap akhir bulan. Nah, ini bentuk screenshot bahwasanya di setiap tanggal 30 ataupun 31 di setiap bulannya itu akan memotong saldo kita sebesar 12.500. Itu ya sekilas tentang nabung di bank. Kemudian lanjut kita membahas tentang menabung di reksadana. Apa sih reksadana? Nah, reksadana itu adalah kurang lebih seperti bank. Dia menampung dana-dana dari kita. Nah, kemudian itu dikumpul, kemudian uang kita itu dikelola dan diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi seperti pasar uang, seperti saham ataupun obligasi. Nah, bedanya kalau bank itu dikelola dan disalurkan menjadi kredit atau pinjaman. Kalau reksadana itu dikelola dan diinvestasikan ke instrumen keuangan. Jadi perbedaan yang mendasar adalah itu. Kemudian reksadana sendiri itu ada 4 macam jenisnya, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pasar tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, di setiap jenis reksadana ini mempunyai risiko yang berbeda-beda. Misalkan risiko yang paling rendah adalah di instrumen reksadana pasar uang. Begitu pula pada saat kita mengambil risiko yang paling tinggi, yaitu ada di reksadana pasar saham. Begitu pula dengan tujuan investasi. Rata-rata kalau yang risiko rendah itu, orang biasanya menaruh dana darurat ada di reksadana pasar uang karena minim risiko. Kemudian kalau reksadana pasar saham itu sifatnya jangka panjang dan high return ya, tinggi keuntungannya. Begitu pula risikonya juga tinggi. Itu adalah 4 jenis reksadana. Kemudian saat ini saya ada menabung uang di reksadana pasar uang menggunakan aplikasi Bibit. Nah, apa sih keuntungan pada saat kita nabung di reksadana? Yang pasti adalah kita mendapatkan bunga. Bunganya berapa sih? Bunga di reksadana pasar uang yang sejauh ini saya dapat dan saya ketahui adalah sekitar 0,3 sampai 0,5%. Ini per bulan ya. Jadi kalau di 1 tahun kan ya sekitar 4-5%. Ini adalah contoh saya menabung di aplikasi Bibit. Bagi teman-teman yang mau mencoba untuk mulai menabung di reksadana, silakan teman-teman download di Play Store dan melakukan install di HP.
pada saat mendaftar silahkan masukkan kode referral promo saya yang ada di video ini. Itu ya sekilas tentang nabung di reksadana. Kemudian lebih menarik mana sih antara kita menempatkan uang di bank dan menempatkan uang di reksadana? Nah, kali ini saya mencoba mensimulasikan dalam bentuk tabel. Di sini saya simulasikan bahwasanya saya mempunyai uang 10 juta di awal tahun di bulan Januari. Di Januari saya menempatkan uang di bank dan bisa dilihat di tabel di bulan kedua uang kita bukannya bertambah malah berkurang. Kenapa begitu? Karena antara bunga bank dan biaya admin lebih tinggi biaya admin, sehingga setiap bulannya uang kita malah berkurang. Sehingga pada saat kita menaruh uang di bank 10 juta di awal tahun, pada akhir tahun di bulan Desember uang kita bukan tambah malah berkurang, yaitu di Rp9.972. Sehingga secara kalkulasi dalam setahun kita ada rugi sebesar Rp27.637. Nah, itu kalau kita menempatkan uang di bank. Kemudian di sebelahnya ini ada tabel di mana pada saat kita sama-sama menempatkan uang 10 juta di awal tahun di reksadana dengan asumsi bunganya 0,42% per bulan, atau disetahunkan kita ambil return di 5%. Sehingga pada akhir tahun, tepatnya di Desember, dengan modal kita 10 juta pada awal tahun, sehingga di Desember uang kita menjadi 10.468.000. Sehingga uang kita berkembang dan untung menjadi 468 atau setara 5% dalam setahun. Di sini bisa dilihat bahwasanya dengan modal yang sama, ditempatkan di bulan yang sama, dengan durasi 1 tahun yang sama, itu sangat berbeda. Di mana pada saat kita nabung di bank atau menempatkan uang di bank, kita malah ada kerugian. Sedangkan kita menempatkan uang di reksadana, itu ada keuntungan yang lebih besar daripada nabung di bank. Kemudian saya mencoba menyimpulkan apa sih kelebihan dan kekurangan antara menabung di bank dengan menabung di reksadana. Pertama, dari sisi bunga. Kalau bunga di bank itu sangat rendah. Kemudian pada saat kita menempatkan uang di reksadana itu bunganya sangat tinggi atau lebih tinggi daripada menabung di bank. Kemudian kedua, nabung di bank itu terkena biaya administrasi di setiap bulannya. Sedangkan kita nabung di reksadana itu tidak ada biaya administrasi. Kemudian kalau nabung di bank itu sangat liquid, artinya pada saat kita butuh uang kita itu sewaktu-waktu bisa segera kita ambil atau kita cairkan. Sedangkan nabung di reksadana itu butuh proses pencairannya. Mulai dari kita menjual reksadana sampai uang kita cair masuk ke rekening kita itu sekitar 2-3 hari, terpotong hari libur tanggal merah Sabtu dan Minggu. Sehingga pada saat kita ada mendesak kebutuhan itu tidak bisa diambil secara langsung. Berikut adalah contoh saya menabung di reksadana. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Jika teman-teman tertarik dengan aplikasi Bibit ini dan mau mencoba untuk berinvestasi ataupun menabung di aplikasi Bibit, silahkan download di Play Store dengan aplikasi namanya Bibit ini. Pada saat pendaftaran, silahkan masukkan kode promo dari saya yang ada di video ini. Nah, mungkin itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe biar lebih semangat untuk membuat video-video seperti ini. Terima kasih.